Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hudwa Sabirah dari kelas 1E dengan nomor NIM 151423092. Otoriter, intimidasi, dan permisif dalam manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu mendekatkan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Berbagai peraturan itu ibaratnya adalah penguasa yang diwajibkan untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik melalui peraturan ini. Dan bukan kemauannya sendiri. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik yang dapat diharapkan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Dengan demikian, kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di kelas. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan yang menggambarkan perilaku yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Maksud peraturan itu adalah menuntut dan membatasi perilaku peserta didik. Peraturan yang dirumuskan dengan jelas amatlah perlu agar peserta didik dapat bekerja sesuai dengan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah. Pengarahan dan pesan adalah strategi cara guru dalam mengendalikan peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami adalah suatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik sepanjang tidak menggunakan pemaksaan untuk mematuhinya. Yang ketiga adalah menggunakan teguran ramah. Adalah strategi manajemen kelas yang digunakan guru memarahi peserta didik yang berlaku tidak sesuai, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Adalah tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilihatnya berlaku menyimpang dan cenderung menyimpang. Strategi ini memaksudkan untuk mencegah perkembangan situasi yang mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan mengacaukan. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengecualian, atau dengan juga adalah strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang tingkat penyimpangannya cukup berat. Strategi tersebut cukup efektif menanggulangi perilaku penyimpangan yang kadarnya berat dari peserta didik, dan bahkan strategi ini tidak dapat dianggap sebagai suatu yang bersifat menghukum. B. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi atau ancaman. Melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tapi dilakukan melalui ancaman, seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin, dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Namun, satu hal yang harus diingat, pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran, dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penanggahan nilai,
memberikan tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi mereka. Ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebihan seperti mengejek, membanding-bandingkan, memukul, dan memaksa sebaiknya difikirkan ulang-ulang sebelum diterapkan. Yang C. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif atau kebebasan melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotektif sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Jika memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuliskan beberapa pengalaman, maka berikanlah mereka kebebasan untuk menceritakan apa saja yang mereka tuliskan. Jangan membuat ketentuan-ketentuan yang terlalu ketat yang karenanya dapat mengekang kebebasan peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Pendekatan ini jelas tidak juga sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan-aturan, norma, dan nilai-nilai budaya dan agama, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat luas. Sedangkan kita tahu masyarakat Indonesia penuh dengan kaya serta menjunjung tinggi aturan-aturan, norma, dan nilai, serta tata krama, baik yang bersifat religius maupun yang bersifat budaya dan soal istiadat. Pendekatan ini secara esensial bertentangan dengan makna kata pengelolaan itu sendiri. Di dalam makna terkandung unsur peraturan. Kebebasan memang merupakan sesuatu yang harus dihormati dan diperhatikan, tetapi kebebasan yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas akan menciptakan masyarakat yang serba bebas, yang jelas tidak dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengertian kebebasan di dalam konteks proses belajar hendaknya dimaknai sebagai kebebasan positif, yaitu kebebasan mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dalam diri anak didik dalam batas pencapaian tujuan-tujuan instruksional.